Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 25 yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di dalam kegiatan Pondok Ramadan, walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa kecintaan kita untuk terus-menerus belajar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak patah semangat, tidak patah arang, terus-menerus belajar kegiatan. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan lewat begitu saja. Oleh karena itu, marilah Ramadan pada kesempatan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, utamanya adalah amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini betul-betul dapat membentuk pribadi kita menjadi insan dan hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana harapan Allah bahwa tujuan disyariatkannya puasa ini adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, di antara sekian banyak amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, yang pertama adalah memperbanyak tadarus Al-Quran atau tilawatil Quran. Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran merupakan amalan yang paling mulia, karena di saat itulah, di saat orang yang membaca Al-Quran itulah mereka sedang berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya tidak lain adalah taqarruban ilallah atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Salah satunya bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu nantinya akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu pada hari kiamat. Oleh karena itu, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu kelak nantinya pada hari kiamat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kesempatan di dalam bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan sebanyak mungkin. Setiap kali ada waktu luang, setiap kali ada waktu kosong, marilah waktu luang dan kosong kita itu kita pergunakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca Al-Quran, banyak mendaras Al-Quran, insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu kelak pada hari kiamat.
Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua, amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail, atau yang biasa kita kenal dengan sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat sunnah yang kita kerjakan setelah sholat isya. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, sholat taraweh ini dikerjakan Nabi bersama para sahabatnya 8 rakaat di masjid. Kemudian setelah itu Nabi dan para sahabatnya pulang untuk meneruskan qiyamul lail atau sholat tarawih itu di rumahnya sendiri-sendiri. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hal itu. Akan tetapi semakin lama ada perbedaan tentang jumlah rakaat sholat tarawih itu sendiri. Maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menetapkan sholat tarawih itu sejumlah 20 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah, oleh karena itu anak-anak, tentang jumlah rakaat tarawih ini kita tidak perlu memperdebatkan. Anak-anak yang mau mengerjakan 8 rakaat, silakan mengerjakan 8 rakaat. Yang 20 rakaat, monggo dikerjakan 20 rakaat. Masing-masing mempunyai dasar sendiri-sendiri. Yang tidak boleh adalah saling mencela dan menghina, menyalahkan di antara satu yang lain, tetapi tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu anak-anak, yang jelas bahwa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih ini ditetapkan menjadi 20 rakaat. Dan sekarang kalau memang ada yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, dipersilahkan karena masing-masing mempunyai dasar tersendiri. Saya tidak akan menyampaikan atau mempertegas berapa sholat rakaat sholat tarawih itu. Yang terpenting di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan daripada sholat tarawih itu sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa melakukan ibadah tarawih, sholat di bulan Ramadan karena beriman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka sesungguhnya mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, berdasarkan hadis ini cukup kuat bagi kita bahwa sholat tarawih keutamaan utamanya adalah agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, jelas bagi kita bahwa sholat tarawih yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu kelak nantinya kita akan mengharapkan Ramadan tahun ini kita akan betul-betul mendapatkan maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang ketiga, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini adalah iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bacaan-bacaan atau referensi yang dapat kita kaji bahwa sebetulnya tujuan iktikaf itu adalah merenungkan diri kita, melakukan perenungan agar kita betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf ini biasa kita lakukan di masjid. Rasulullah SAW sendiri, beliau selalu melakukan iktikaf baik di luar bulan Ramadan, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Dan lebih utamanya Rasulullah SAW menekankan dan menghabiskan waktunya itu sendiri untuk melakukan iktikaf
di 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini anak-anak jelas bahwa termasuk salah satu amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan iktikaf. Lebih-lebih pada 10 hari yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan iktikaf di masjid. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Anak-anak, doa itu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak lepas dari yang namanya doa. Doa tidak dianjurkan hanya di bulan Ramadan saja. Setiap saat, setiap waktu, setiap kali kita ada kesempatan, marilah kita gunakan waktu dan kesempatan itu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semakin banyak kita memanjatkan doa kita kepada Allah, semakin banyak pula harapan yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, maka katakanlah bahwasannya sesungguhnya aku adalah sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Maka apapun yang kita minta, apapun yang kita panjatkan kepada Allah, hakikatnya semua itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita ingat anak-anak, karena doa itu ada yang langsung mustajabah, langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada doa itu yang tertunda untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sejatinya Allah tidak akan pernah menolak doa seorang hamba, apalagi hamba itu adalah hamba yang soleh, hamba yang taat, yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dengan semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka akan semakin banyak pula harapan yang kita dapatkan. Oleh karena itu anak-anak, jangan sia-siakan kesempatan untuk berdoa di dalam bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu adalah waktu yang mustajabah. Setiap orang yang berdoa di dalam bulan Ramadan, pasti doanya akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ironisnya anak-anakku sekalian, kadangkala kita menyaksikan di dalam fenomena kehidupan ini, banyak sekali mestinya di dalam bulan Ramadan semacam ini, waktu-waktu yang mustajabah adalah waktu menjelang berbuka maghrib dan waktu menjelang sahur. Akan tetapi kalau kita menyaksikan fenomena di televisi-televisi, sayang sekali televisi kita banyak menayangkan hiburan di saat-saat waktu mustajabah itu. Kita bisa lihat ketika menjelang maghrib
ketika menjelang sahur. Acara-acara yang ditayangkan di televisi itu bukan lagi acara-acara agama, bukan lagi acara-acara yang berbau untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan tapi di sana banyak ditayangkan acara-acara yang penuh dengan gelak canda dan tawa. Oleh karena itu anak-anak, mari kita tata hati kita gunakan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan memperbanyak doa, istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, yang kelima, yang terakhir, termasuk amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah tidak hanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam bulan Ramadan saja, tetapi utamanya di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk semakin memperbanyak dan meningkatkan sedekah itu sendiri. Karena di dalam bulan Ramadan kita semuanya tahu bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita lewatkan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihaini Jami. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kesempatan di dalam bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan dengan sia-sia. Kita tingkatkan semua amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini agar bulan Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini betul-betul kita jalani dengan penuh makna dan tidak terlewatkan begitu saja, karena belum tentu kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu anak-anak, mari kesempatan bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memperbanyak amal ibadah kita. Semoga dengan bulan Ramadan yang kita jalani ini betul-betul akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, inilah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmah daripada materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, nanti setelah materi ini kalian ikuti bersama, nanti anak-anak akan saya beri link tugas yang akan kita share di grup anak-anak masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.